warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Melda Halisa dalam podcast Bukit Indah Sriwijaya. Baiklah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Polrestabes Palembang, yaitu Bapak AKBP Arief Wibowo selaku Kasat Samapta Polrestabes Palembang. Baiklah Bapak, bisa sedikit untuk memperkenalkan diri? Baik Mbak Melda, terima kasih atas waktunya. Saya akan sedikit memperkenalkan diri. Identitas saya, nama Arief Wibowo, Pak AKBP, jabatan Kasat Samapta Polrestabes Palembang. Terima kasih. Baiklah, di sini Bapak menjelaskan selaku Kasat Samapta Polrestabes Palembang. Di Polrestabes Palembang ini, Bapak sebagai Kasat Samapta mengendalikan berapa personil, Pak? Untuk pengendalian personil, jadi bicara personil juga personil saya kurang lebih 205 personil. Wah, cukup banyak juga personil di Sat Samapta Polrestabes Palembang ini. Di bagian Sat Samapta ini, bisakah Bapak menjelaskan Bapak menangani kegiatan apa saja Kak di tugas kepolisian saat ini? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan jabatan saya sekarang adalah Kasat Samapta Polrestabes Palembang, yang mana untuk penugasan antara lain adalah terkait dengan penjagaan, baik penjagaan mako maupun penjagaan tahanan, kemudian melaksanakan patroli, kemudian pengawalan, dan juga ada unit pengendalian massa apabila ada dirasa maupun kerusuhan antar kampung maupun perkelahian pelajar, dan juga membantu pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah, khususnya ditangani oleh unit PTB. Saya rasa itu yang bagian-bagian daripada tugas di Samapta. Wah, sepertinya sebagian pekerjaan yang ada di Polrestabes Palembang ini dipegang sama Bapak ya, yang menjaga mako, mungkin patroli ataupun pengendalian massa yang dijelaskan Bapak tadi. Ya. Di sini kalau boleh tahu, tadi di belakang Bapak sempat bercerita Bapak sedang melaksanakan pendidikan. Pendidikan apa yang Bapak sekarang jalani, dan bisakah sedikit Bapak sampaikan materi apa saja yang dipelajari pada pendidikan saat ini? Baik, terima kasih Pak Melda. Memang betul bahwa saya sekarang sedang mengikuti pendidikan, yaitu PKN tingkat 2, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Bandung, dan itu di bawah langsung untuk materi-materi pelajaran yang diberikan memang banyak terkait dengan bagaimana kita melakukan sebagai dalam melaksanakan kepemimpinan di dalam sebuah organisasi, bagaimana kita menggerakkan dan memajukan sebuah organisasi, kurang lebih seperti itu. Wah, baiklah, berarti Bapak saat ini sedang melaksanakan sekolah offline atau melakukan Zoom. Betul. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke, baiklah, setelah Bapak mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang Bapak jelaskan tadi, apa sih sumbangsi yang selama pendidikan untuk penanganan Kamtibmas di Kota Palembang ini? Terima kasih Mbak Melda. Jadi kalau bicara pasti sumbangsi, tentunya ini terkait dengan memang untuk di PKN sendiri itu kita diberikan penugasan khusus sebagai tidak lanjut daripada materi-materi pelajaran, yaitu kita harus membuat proyek perubahan, di mana proyek perubahan ini nanti untuk dapatnya terimplementasikan di khususnya di
Polrestabes Palembang. Ya. Baiklah, kalau begitu, bisakah Bapak menjelaskan apakah yang melatar belakangi tema proyek tersebut sehingga menjadi sangat penting untuk diangkat? Terima kasih Mbak Melda. Betul, jadi proyek perubahan saya mengangkat tema penanganan Kamtibmas melalui Sikom Polrestabes Palembang. Adapun yang melatar belakangi kenapa tema tersebut saya angkat, ini terkait dengan yang pertama, bahwa untuk di wilayah hukum Kota Palembang ini ke depan itu banyak sekali event-event yang akan tergelar. Nanti di tahun 2023 itu ada Piala Dunia Sepak Bola U20, kemudian pagelaran lain. Kemudian yang kedua, bahwa situasi Kamtibmas di Kota Palembang ini juga angka kriminalitas cukup tinggi, khususnya 3C, kemudian balapan liar, kemudian tawuran. Ini juga terkait Kota Palembang ini dengan penduduk yang heterogen, yang mempunyai karakter budaya memang keras. Ini juga membawa situasi atau berpengaruh pada situasi Kamtibmas. Dari data hasil ANEF Kamtibmas, gabungan Kamtibmas selama satu tahun terakhir ini didapat bahwa dibandingkan, jadi Kota Palembang ini memang kriminalitas tertinggi. Ini juga ada pembandingnya dari polres-polres lain, khususnya yang di seputaran Kota Palembang. Jadi angka secara grafik Kota Palembang ini masih didominasi paling tinggi, yaitu 3C, curas, curat, curanmor, kemudian juga tawuran dan balapan liar. Dan inilah yang latar belakangi kenapa ini memang tema ini saya angkat, karena tentunya perlu penanganan strategi untuk menjaga Kamtibmas kondusif. Ya. Waduh, berarti cukup besar juga ya tanggung jawab menjalankan tugas di wilayah Polrestabes Palembang ini. Baiklah, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana cara Bapak mengatasi situasi Kamtibmas di Kota Palembang melalui program Sikom yang Bapak garap saat ini? Baik. Jadi mungkin sedikit akan saya berikan gambaran supaya masyarakat juga memahami bahwa sebenarnya Sikom itu apa sih? Sikom itu adalah sistem integrasi common center. Bahwa di Polrestabes Palembang itu ada common center. Dari situ terdiri layar monitor, kemudian di situ juga ada piket-piket yang sudah diberikan tugas di sana dengan operator yang ada di sana. Di situ bisa memantau situasi Kamtibmas dan bisa sebenarnya membantu dalam penanganan. Namun nantinya di sini untuk Sikom itu akan dibantu dengan, karena untuk common center sendiri sifatnya adalah tetap berada di kantor Polrestabes Palembang, sedangkan kita perlu lagi CCTV, karena terus terang ada CCTV yang termonitor di common center Polrestabes Palembang itu sangat terbatas, sehingga saya punya inisiatif supaya adanya Sikom tadi, sistem integrasi dengan pemerintah daerah tentunya, yaitu CCTV yang dimiliki oleh Pemkot itu berada di Dinas Perhubungan. Itu berapa ratus CCTV, jadi bisa dimanfaatkan, bisa kita integrasikan sehingga membantu untuk memonitor keadaan wilayah ataupun situasi di daerah di Kota Palembang. Dan ini pun sifatnya juga statis. Ada tempat-tempat yang memang, karena untuk di common center sendiri banyak dari Polrestabes itu ada di sudut-sudut ataupun di pertigaan perempatan yang memang lebih memantau keadaan lalu lintas. Makanya kita harus nanti berintegrasi dengan Disub. Kemudian juga kita ditambah lagi peralatan sarana prasarana yang sifatnya dinamis sehingga bisa bergerak, yaitu melalui bodycam. Di
di mana nanti sebenarnya dari seluruh rekan-rekan anggota Polri yang di lapangan bisa menggunakan bodycam, bisa memantau wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh CCTV selama ini. Dan bodycam ini bisa digunakan juga selain patroli, bisa digunakan oleh rekan-rekan dari reskrim, mungkin bisa memantau di seputaran yang menjadi tugas daripada reskrim, dan di situ nanti dari command center bisa dipantau keberadaan anggota, kemudian situasinya, sehingga saling memberikan komunikasi. Jadi inilah yang maksud kita, SIKOM ini bisa membantu dalam penanganan Kamtimas. Bahkan di situ tawuran, misalkan selama ini itu misalkan kita udah dikolek berada di daerah Ampera, didatangi di Ampera, ternyata mereka sudah bergerak. Nah, ini dengan adanya SIKOM ini bisa termonitor pergerakannya, kemudian bisa dihadap di mana. Nah, jadi penanganan terkait tawuran, balapan liar maupun kejadian kriminalitas bisa cepat teratasi. Ditambah lagi juga kita perlu adanya masukan maupun informasi dari masyarakat yang melalui E110. Ini bisa terintegrasi juga nanti dengan command center, karena aplikasi E110 ini yang dikedepankan oleh rekan-rekan dari Bimas itu lebih menangani kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berada di dalam rumah, baik itu misalkan kekerasan rumah tangga maupun masyarakat yang ada kekurangan secara fisik, itu bisa melaporkan melalui aplikasi tersebut. Nah, kemudian tentu ini kan peralatan-peralatan yang akan membantu. Kita pun nanti juga ada tanda strategi, yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat, adanya SIKOM, kemudian edukasi pada masyarakat, pada pelajar, supaya situasi Kamtimas benar-benar kondusif setelah adanya kita penanganan Kamtimas melalui anggota Polri ini sudah terpadu, kemudian tidak bersifat parsial, semuanya sudah terintegrasi. Dengan edukasi masyarakat sudah kesadaran hukum tinggi, kemudian juga sumbangsi maupun masukan-masukan dari masyarakat setiap ada kejadian cepat melaporkan, memberitahukan, menginformasikan kepada Polri, sehingga insya Allah jadi ke depan dapat teratasi situasi Kamtimas yang benar-benar kondusif. Saya rasa itu. Wah, berarti untuk di Kota Palembang akan lebih mudah bila masyarakat mengalami tindakan-tindakan kriminal dan lebih bisa cepat teratasi, ya Pak? Teratasi. Karena sudah tadi terkomodir, baik kita bisa memonitor langsung, masyarakat bisa memberikan informasi secara cepat melalui telepon, melalui aplikasi E110. Yang pastinya bisa cepat memantau melalui CCTV, ya Pak? Betul sekali. Selanjutnya, setelah Bapak membuat proyek perubahan dengan program SIKOM tersebut, tentunya tidak dapat mewujudkan sendiri. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan supaya program SIKOM ini terlaksana, Pak? Oh ya, terima kasih. Memang untuk SIKOM itu sendiri ini adalah sebuah proyek yang kita buat, kita cadangkan untuk mengatasi Kamtimas. Tentu berjalannya waktu dalam semua pekerjaan nanti perlu kita bekerja sama dengan orang lain. Dan memang di situ nanti kita sudah memetakan supaya SIKOM itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kita petakan stakeholder yang ada. Nah, tentunya stakeholder ini ada internal dan eksternal. Internal tentunya dari sisi internal kita Polrestabes Palembang, baik dari rekan-rekan yang dari tugasan deteksi, kemudian Bimas, kemudian juga penegakan hukum, dan tentu dengan backup karena yang menangani langsung di naungan command center. Kemudian untuk eksternal tentu kita tadi sudah saya sebutkan bahwa itu perlu kerjasama dengan Pemkot. Nah, di sini memang disuruh, makanya nanti
saya pun harus mampu. Pertama saya lakukan adalah strateginya konsultasi, baik itu Kapolrestabes sebagai mentor saya, kemudian juga kita koordinasi secara internal, kita juga akan konsultasi ke Bapak Wali Kota, bisa kita yakinkan supaya dapat membantu pekerjaan ini untuk sama-sama dapat menangani situasi Kamtipmas ini. Tentu nanti kita dengan Pak Wali Kota kemudian kita bisa koordinasi dengan Kadis-Info, Kadis-Hub, karena Kadis-Hub ini terus terang yang command center yang ada di Pemkot itu di bawah Dishub. Kemudian juga kita dengan stakeholder eksternal, Kadipnas, karena terus terang dari data yang ada, gangguan Kamtipmas itu dominan para pelaku, baik itu kriminalitas, pengguna narkoba, kemudian tawuran, balapan liar adalah usia-usia produktif, yaitu usia 14 sampai 20. Dan berarti kalau 14-20 berarti dia masih kategori pelajar. Inilah perlu kita kerjasama dengan Satpol PP nantinya. Nah demikian, jadi saya harus menggandeng stakeholder yang terkait, khususnya untuk penanganan tawuran supporter. Saya juga menggandeng stakeholder eksternal, tentunya dengan KONI, kemudian dengan ketua supporter, kemudian PT Sriwijaya yang mengelola stadion Jakarta. Ini juga semuanya akan kita ajak bersama. Oke, baiklah, semoga di dunia kepolisian ini lebih mudah untuk menjalankan tugasnya melalui program Sikom. Baiklah Bapak, sudah panjang lebar menjelaskan proyek pembelajaran Bapak angkat dengan program Sikom agar benar-benar dapat terwujud kembali dan terimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana program tersebut untuk keberlanjutannya, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan sekarang saya buat proyek perubahan ini memang adalah saya buat 3 tahapan, yaitu tahapan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya sudah kita lakukan, nanti bahwa saya membentuk tim efektif, kemudian kita juga minta tunjuk, kemudian sama mentor, kemudian bagaimana saya menyiapkan SOP penggunaannya, kemudian juga tidak cukup dengan ngomong bekerja sama dengan Pemkot, walaupun nanti tidak asasi, kita pun dituangkan dalam bentuk kertas, itu dalam bentuk perjanjian kerjasama, semuanya kita tuangkan, kita masuk nanti sosialisasi, edukasi, itu janganlah jangka pendek. Bagaimana kalau kedepannya kita tentu punya jangka menengah. Jangka menengah itu nanti bahwa segala sesuatunya perlu anggaran, kemudian kesiapan peralatan kayak bodycam dan sebagainya, itu ini sangat terbatas, perlu dukungan dari seluruh stakeholder termasuk internal maupun eksternal. Nah jangka menengahnya tentu ini harus kita rencanakan dengan baik. Kemudian jangka panjangnya, jadi secara garis besar bahwa Sikom ini kan sementara dari CCTV yang ada dimiliki Polrestabes, kemudian bodycam yang dipegang beberapa anggota, kemudian CCTV yang dimiliki Dishub. Nah jangka panjangnya itu kita bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu para pengusaha, CCTV yang ada di pasar, kemudian pemukiman apa sudah semuanya tercover dan sudah kerjasama, maka nanti Kota Palembang ini akan dikepung oleh layar monitor, sehingga semuanya akan sekecil pun apa peristiwa pidana yang terjadi akan bisa dimonitor. Demikian. Baiklah, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga program Sikom yang Bapak garap ini bisa diikuti oleh polres-polres lain yang ada di Sumatera Selatan pada saat ini. Insyaallah. Baiklah, terima kasih kepada Bapak AKBP Arief Wibowo selaku narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.